Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh Ustazah Dian hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum kita membahas informasi materi lebih lanjut, saja izin untuk menyampaikan informasi terkait dengan aturan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, aturan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu pastikan membaca doa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, pastikan mengikuti kegiatan pembelajaran hingga tuntas. Yang ketiga, pastikan fokus mendengarkan informasi yang akan disampaikan. Yang keempat, pastikan posisi tubuh duduk selama mendengarkan informasi. Yang kelima, pastikan beres-beres ketika sudah tuntas mengerjakan proyek. Nah, itu adalah aturan pembelajaran hari ini. Sebelum kita lanjut untuk membahas terkait dengan materi kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah pekerjaan kita hari ini. Sudah siap untuk berdoa? Mari kita mulai. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, hari ini pembahasan kita ada 3 teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan tema dan subtema kita di pekan ini. Yang kedua, kita akan membahas terkait dengan materi kita hari ini. Dan yang ketiga, kita akan membahas terkait dengan proyek yang akan teman-teman kerjakan nanti. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Mari disimak. Alhamdulillah, di pekan ini tema kita mengenai globalisasi dan subtemanya yaitu globalisasi di sekitarku. Nah, Ustazah punya satu buah lagu tema, judulnya Globalisasi di Sekitarku, ciptaan belajar asik bersama Arsyita, nadanya Hari Merdeka. Teman-teman sudah siap untuk ikut bernyanyi? Jika teman-teman sudah siap, silakan teman-teman boleh ikut bernyanyi di rumah. Ustazah bernyanyi dari sini ya. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Globalisasi yaitu mendunia, semua bidang menyatu tanpa batas. Ada budaya, ada sosial, politik, ekonomi, dan perdagangan. Mendunia, transportasi dan komunikasi semakin mudah dan semakin berkembang. Bermacam gaya dan juga budaya, globalisasi bisa menjadi baik, tetapi bisa juga menjadi hal buruk. Maka tetap cintai bangsa. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman sudah ikut bernyanyi bersama. Kita lanjutkan ya pembahasannya. Nah, di sini ada satu ayat Al-Quran yang menjelaskan terkait dengan globalisasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Nah teman-teman,
Globalisasi sendiri berasal dari kata global. Nah, menurut KBBI, globalisasi ini adalah proses masuknya sesuatu ke ruang lingkup dunia. Lalu, menurut ulama besar dunia, Yusuf Al-Qaradawi, globalisasi merupakan aktivitas yang menjadikan segala sesuatu berskala internasional, menghilangkan batas-batas negara dalam interaksi ekonomi. Nah, ternyata teman-teman, salah satu faktor pendorong dari globalisasi adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Nah, seperti kita ketahui ya teman-teman, semua informasi, semua berita itu masuk melalui teknologi yang ada saat ini. Bisa melalui handphone, bisa melalui laptop. Lalu ketika ada internet, itu semakin banyak informasinya teman-teman yang bisa teman-teman akses, yang bisa teman-teman dapatkan. Bahkan ketika teman-teman mencari informasi terkait dengan materi yang teman-teman akan pelajari, itu pun ada teman-teman melalui internet. Jadi ternyata iptek ini sangat berpengaruh besar teman-teman dalam proses masuknya globalisasi ke Indonesia. Nah, dampak globalisasi sendiri digolongkan menjadi dua teman-teman. Ada yang berdampak positif dan ada juga yang berdampak negatif. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai teks eksplanasi. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan materi teks eksplanasi. Ada yang masih ingat teks eksplanasi itu apa? Oke, mari kita ingat kembali ya teman-teman. Oke, di sini Ustazah punya satu buah judul teks eksplanasi yang berjudul proses terjadinya pelangi. Nah, teman-teman penasaran tidak bagaimana proses terjadinya pelangi itu? Jika teman-teman penasaran, kita akan membahasnya melalui pembahasan teks eksplanasi ya. Nah, apa itu teks eksplanasi? Adakah teman-teman yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya suatu peristiwa, terbentuknya suatu fenomena atau peristiwa alam yang ada di sekitar kita. Lalu fungsi dari teks eksplanasi sendiri yaitu untuk menjelaskan bagaimana proses kerja sesuatu, lalu menjelaskan alasan mengapa sesuatu dapat terjadi, lalu menjelaskan pendekatan yang paling memungkinkan untuk memecahkan masalah, dan yang keempat membandingkan persamaan dan juga perbedaan. Nah, di sini ada struktur dari teks eksplanasi. Nah, teman-teman pasti masih ingat ada 3 strukturnya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau pembukaan. Nah, pada bagian ini memuat mengenai penjelasan umum yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang tengah dibahas. Nah, pernyataan ini bisa berupa penjelasan secara singkat atau pengenalan agar para pembaca lebih mudah untuk memahami isi teksnya. Jadi, di bagian pernyataan umum ini biasanya akan ada penjelasan terkait dengan peristiwa apa yang akan dibahas di dalam teks tersebut dan bisa juga dibahas secara singkat teman-teman. Lalu yang kedua, yaitu ada deretan penjelas atau isi. Nah, deretan penjelas atau isi ini berfungsi untuk menjelaskan mengenai sebab dan akibat dari suatu fenomena yang terjadi di sekitar kita. Nah, deretan penjelas ini biasanya disusun secara berurutan, sehingga dapat menjelaskan fenomena tersebut dari mulai awal hingga akhir. Jadi, pastikan berurutan, agar kita tahu bagaimana runtutan dari terjadinya fenomena tersebut. Yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Nah, pada bagian penutup atau kesimpulan atau orang-orang biasa juga ada yang menyebutnya dengan interpretasi. Nah, berisi kesimpulan dari pernyataan umum dan juga penjelas yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya. Jadi ketika nanti sudah disampaikan pernyataan umum dan juga penjelas, nanti di bagian akhir biasanya akan diberikan kesimpulan atau sebagai penutup dari
penulisnya, seperti itu. Lalu kita tadi sudah membahas terkait dengan struktur-strukturnya. Sekarang kita akan membahas terkait dengan ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-cirinya, yang pertama yaitu objektif. Nah, penjelasan di dalam teks disertai dengan argumen atau pendapat yang bersifat objektif atau keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi. Nah, dengan didukung juga oleh teori yang relevan. Biasanya berkaitan teorinya dengan fenomena yang akan dibahas, sehingga dapat pula dijadikan sebagai rujukan yang sahih. Nah, yang kedua yaitu logis. Nah, penjelasan fenomena atau kejadian yang terdapat di dalam teks eksplanasi tersebut bersifat logis atau masuk akal dan berdasarkan dengan teori-teori yang ada yang sudah relevan. Jadi, ketika kita membuat teks eksplanasi, pastikan itu bersifat logis dan harus didukung juga dengan teori yang relevan atau teori-teori yang sudah berlaku. Yang selanjutnya yaitu ilmiah. Kejadian yang dijelaskan di dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realitas, atau kenyataan, teori, dan juga penelitian. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, atau definisi. Yang selanjutnya yaitu bukan teks eksposisi. Teks eksplanasi sendiri tidak bertujuan untuk mengajak serta mempengaruhi para pembaca. Tetapi di sini teks eksplanasi bertujuan untuk memaparkan fakta-fakta berdasarkan dengan bidang keilmuan yang ada. Jadi berbeda ya teman-teman dengan teks eksposisi. Jika teks eksposisi di sini bertujuan untuk mengajak serta mempengaruhi para pembaca, namun teks eksplanasi di sini bertujuan hanya untuk memaparkan fakta-fakta yang ada berdasarkan dengan ilmu pengetahuan atau bidang keilmuan yang ada. Lalu yang selanjutnya bukan teks prosedur. Nah, teks eksplanasi di sini menjelaskan proses yang alami teman-teman. Prosesnya tanpa disadari dan biasanya melalui jangka waktu yang panjang. Nah, kita akan sama-sama membaca teks proses terjadinya pelangi. Proses terjadinya pelangi. Pelangi adalah salah satu fenomena alam yang terjadi setiap setelah hujan. Pelangi merupakan warna-warna indah berupa cahaya yang beraneka macam warna yang tampak saling sejajar di langit. Pelangi bentuknya melengkung dari ujung satu ke ujung lainnya. Pelangi juga memiliki jenis tertentu, yaitu jenis pelangi primer dan pelangi sekunder. Pelangi primer adalah pelangi yang terjadi akibat satu pantulan air hujan yang memiliki warna terkuat, sedangkan pelangi sekunder adalah pelangi yang terjadi karena pemantulan cahaya sebanyak 2 kali atau lebih. Proses terjadinya pelangi sendiri disebabkan karena pembiasan cahaya matahari oleh butiran-butiran air. Pelangi hanya terjadi pada siang hari. Itu alasan mengapa pelangi tidak akan ditemukan pada malam hari. Tanpa cahaya matahari tidak akan pernah ada pelangi. Selain cahaya matahari, redanya hujan juga menjadi penyebab utama terjadinya pelangi yang berfungsi sebagai penghasil ilusi optik. Pada mulanya, proses terjadinya pelangi berasal dari cahaya matahari yang melewati sebuah tetesan hujan. Lalu, tetesan hujan tersebut menyimpang menjauhi partikel, kemudian dibiaskan menjadi beragam warna melalui tengah tetesan hujan sehingga memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Cahaya pada setiap warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang berbeda, yang akan memberikan warna yang indah pada pelangi. Oleh sebab itu, terbentuklah warna-warna pelangi yang bermacam-macam warna.
Setiap warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang berbeda. Yang pertama dibelokkan adalah warna ungu, dan yang warna terakhir adalah warna merah. Dan warna pelangi lainnya seperti kuning, hijau, jingga, biru, nila akan menyusul secara utuh dalam proses penguraian warna. Inilah yang akan membentuk pelangi yang melengkung seperti busur panah. Pelangi hanya dapat dilihat saat setelah hujan bersamaan dengan matahari, tetapi harus dari arah berlawanan yang berada di antara matahari dan tetesan air dengan posisi matahari di belakang pengamat tepat pada satu garis lurus. Pelangi juga dapat dilihat dengan jelas di sekitar air terjun. Banyak sekali orang yang menyukai pelangi. Tak heran jika pelangi dijadikan sebagai suatu simbol keceriaan secara universal. Berdasarkan dari teks yang telah kita baca bersama tadi, kita akan mencari struktur teks eksplanasi dari proses terjadinya pelangi. Namun sebelum kita membahas hal tersebut, mari kita ingat kembali teman-teman, ada 3 struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau pembukaan. Yang kedua yaitu ada deretan penjelas atau isi. Yang ketiga yaitu ada penutup atau kesimpulan atau interpretasi. Nah, kita mulai yang pertama ya teman-teman. Bisa dilihat di sini, pernyataan umum atau pembukaan. Nah, pada bagian pernyataan umum ini kita bisa melihat teman-teman bahwa di sini dijelaskan pelangi itu seperti apa, lalu pembagian pelangi seperti apa. Nah, di sini merupakan bagian pembukaan sebelum dijelaskan proses terjadinya pelangi, maka diinformasikan terlebih dahulu bahwa apa yang dimaksud dengan pelangi. Lalu, di sini ada deretan penjelas atau isi. Nah, ketika tadi di pernyataan umum atau di pembukaan itu dijelaskan bagaimana definisi dari pelangi atau pembagian dari pelangi dibagi menjadi berapa macam. Nah, untuk di bagian deretan penjelas ini maka dijelaskan bagaimana proses terjadinya pelangi secara rinci. Silakan teman-teman boleh membacanya. Nah, di sini sudah dijelaskan ya teman-teman bagaimana proses terjadinya pelangi. Lalu, di bagian ketiga yaitu mengenai penutup atau kesimpulan atau interpretasi. Nah, di sini dijelaskan atau disimpulkan dari proses terjadinya pelangi itu sendiri. Alhamdulillah, kita sudah tuntas membahas terkait dengan teks eksplanasi. Nah, kesimpulannya hari ini adalah teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas atau isi, penutup atau kesimpulan. Nah, ciri teks eksplanasi yaitu objektif, logis, ilmiah, bukan teks eksposisi dan bukan teks prosedur. Semoga setelah teman-teman mempelajari materi ini, kita dapat memperkaya diri kita dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dengan kita banyak membaca ya teman-teman. Dan pastikan tetap niatkan diri kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita akan mencari ilmu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita kepahaman dalam menerima setiap ilmu pengetahuan yang ada atau yang diberikan oleh guru teman-teman. Nah, untuk proyek teman-teman hari ini, teman-teman, yang pertama, bacalah teks menyalurkan energi listrik, bagaimana listrik sampai ke rumahmu dengan fokus. Yang kedua, setelah tuntas membaca, jawablah pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca. Yang ketiga, silakan dokumentasikan proyekmu dalam bentuk foto melalui fitur tugas kelas yang terdapat di Classroom. Nah, teman-teman, alhamdulillah sudah tuntas pembahasan kita hari ini.
Ustazah Dian mengucapkan mohon maaf apabila Ustazah Dian ada kesalahan dalam menyampaikan informasi hari ini. Namun sebelum kita tutup, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Sudah siap? Mari kita mulai. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kurang lebihnya Ustazah Dian mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.